Baik, eh, cek. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ihsan Armia, SPDGR, selaku Ketua Komunitas Belajar Ruang Literasi Guru Indonesia. Yang kami hormati eh, Ibu narasumber kita pada malam hari ini yakni Ibu Irawati, SPDGR dari SMA Negeri 1 Biren. Yang kami hormati Ibu Asmariani, MPDGR dari SMP Negeri 30 Bengkulu Utara, yang pada kesempatan kali ini membersamai Bapak Ibu pada kegiatan pemanfaatan PID dan ruang murid dalam menciptakan pembelajaran interaktif. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berhadir di kegiatan Zoom meeting dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamah. Baik Bapak Ibu peserta webinar nasional, pada kesempatan malam hari ini eh, akan ada tata tertib pada kegiatan malam hari ini, yakni yang pertama adalah seluruh peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Yang kedua adalah pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada peserta, dan mohon menggunakan bahasa yang santun selama kegiatan berlangsung, serta peserta diharapkan mengikuti kegiatan hingga selesai untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Nah, baik Bapak Ibu, di sini akan saya berikan apa namanya kegiatan pada malam hari ini sesuai dengan runutan acara. Yang pertama yakni kegiatan pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh komunitas belajar kita kepada ketua kita yakni Bapak Ihsan Armia dan Ibu Asma tadi. Yang selanjutnya adalah sesi materi satu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Asmariani, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Bu Irawati. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membuka acara pada kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah acara yang selanjutnya akan dibuka oleh Bapak Ihsan Armia selaku Ketua Komunitas Belajar kita, yang tentunya nanti setelah kegiatan apa namanya hari ini akan ada kegiatan selanjutnya yang tentunya akan sangat menarik seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum dibuka oleh Pak Ihsan Armia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan semangat kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu membuka mikrofonnya ya mungkin.
kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan eh, kita sebagai guru bisa semangat dalam memberikan asupan ya tentunya dalam dunia pendidikan. Baik, yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Armi ya. Kepada Bapak Ihsan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini. Ini merupakan malam perdana kembali sekian lama dari komunitas RLGI sempat vakum hampir 1 tahun. Malam hari ini sudah mencoba kembali melakukan webinar berkaitan dengan pemanfaatan PID dan ruang murid dalam menciptakan pembelajaran interaktif. Yang saya hormati para narasumber, guru pejuang digital, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya atas nama Ketua Komunitas RLGI, mungkin tahun 2023, 24, 25 itu komunitas RLGI ini punya nama di tingkat provinsi, yaitu Ruang Literasi Guru Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang eh, kepada Bapak Ibu peserta yang bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk belajar bersama. Kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti nyata ternyata masih ada guru yang haus untuk belajar dan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak pernah surut. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika kita lihat saat ini Bapak Ibu, pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Peserta didik juga hidup di era digital ini yang terus menuntut proses pembelajaran yang tidak hanya informatif, yang biasanya sifat pembelajaran kita informatif. Tetapi kali ini Bapak Ibu juga peserta didik menuntut kita supaya pembelajaran yang kita lakukan itu interaktif dan menarik, serta mampu melibatkan mereka secara aktif di dalam pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita saat ini dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Malam hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, melalui pemanfaatan PID, papan interaktif digital, mungkin di setiap sekolah Bapak Ibu sudah menerima bantuannya dari pemerintah, dan juga ruang guru yang biasanya setiap saat kita akses Bapak Ibu. Kita malam hari ini memiliki peluang yang besar untuk bisa menghadirkan dan menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Teknologi saat ini Bapak Ibu tidak sekedar alat bantu lagi, namun sarana yang bisa membangun komunikasi kreativitas dan keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran yang akan kita ciptakan nantinya di kelas Bapak Ibu. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita mendapat wawasan dan praktik baik nantinya dari narasumber yang luar biasa yang sudah menerapkan praktik baiknya di sekolah masing-masing. Ada Ibu Irawati SPDGR sebagai guru pejuang digital dari Aceh. Selamat malam Bu Ira. Selamat malam, Kak. Dan ada juga Ibu Asmariani MPDGR. Beliau guru pejuang digital dari Bengkulu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak, selamat malam Bapak Ibu semua. Beliau berdua nantinya Bapak Ibu akan berbagi pengalaman, strategi, serta inspirasi tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Yang tentunya
biasanya setiap pembelajaran interaktif itu pasti akan menyenangkan, Bapak Ibu. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga bisa mendorong lahirnya berbagai inovasi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu nantinya. Setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu pastinya nanti akan memperoleh ide-ide yang dapat dan bisa langsung diterapkan. Kita bisa meng-ATM, mengadopsi dari praktek baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru hebat kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat jejaring sehingga pembelajaran kolaboratif tetap terjalin walaupun sifatnya dalam dunia maya yang seperti kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini, Bapak Ibu. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat yang besar, dan bisa menjadikan langkah nyata dalam transformasi pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, baik. Luar biasa Pak Ihsan Armia ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan wejangan ya tentunya terkait dari apa namanya narasumber kita ya backgroundnya dan komunitas yang memang selalu ada ya ketika memang guru-guru lain sudah melempem ya Pak Ihsan ya. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ihsan dan selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu terkait dari pemaparan yang sangat luar biasa nantinya tentunya Bapak Ibu sering memberikan tanya jawab ya artinya nanti ketika Bapak Ibu tidak paham ataupun masih meraba ini ya karena ini PID ini apa namanya hal yang baru ini ya jadi bisa bertanya lewat WA ataupun nantinya tentunya Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya materi ini kepada guru-guru yang lainnya. Jangan hanya ketika Bapak Ibu belajar di sini, ilmu dibawa sendiri. Jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Bu Asmariani selaku GPD Bengkulu yang tentunya sudah kita nanti-nantikan keberadaannya. Oke, baik. Kepada Bu Asmariani kami persilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Hendro, selaku host pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Bapak warahmatullahi Ibu peserta Waalaikumsalam warahmatullahi webinar yang saya hormati. Oke. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua untuk hadir bersama dalam webinar berbagi praktik baik pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Asmariani, salah satu guru penggerak digital yang berasal dari Provinsi Bengkulu, dan keseharian saya mengajar di SMP Negeri 30 Bengkulu Utara, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan berbagi pengalaman dan praktik baik kepada Bapak Ibu semua mengenai inovasi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 SMP berbasis Duolingo melalui integrasi rumah pendidikan dan papan interaktif digital atau yang biasa kita kenal dengan IFV atau G ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan ya tema utama tersebut, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu boleh nanti ya merespon melalui kolom chat ya. Apakah Bapak Ibu sering mengakses rumah pendidikan? Boleh dijawab kalau misalkan iya satu gitu, kalau misalkan belum dua gitu Bapak Ibu. Suara saya jelas kan Pak Hendra ya? Ya Bu, jelas Bu, sangat terang. Oke. Silakan Bapak Ibu memberikan respon kalau sudah sering membuka satu, ketik satu, tapi kalau belum mungkin ketik dua.
Saya ketik 2. Kayaknya banyak yang satu sih. Berarti alhamdulillah ya. Karena kita sudah pasti kita membuka. Kenapa? Karena di rumah pendidikan itu adalah di sana ada ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Dan ruang GTK itu adalah ibaratnya itu rumah kita ya, rumah guru gitu kan. Nah, di dalam ruang GTK itu ada ruang guru dan ruang murid Bapak Ibu. Nah, sebelum memaparkan, izinkan saya mengulas sedikit. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan ruang murid atau eh, menerapkan ya ruang murid itu di kelas. Tapi malam ini kita sama-sama mengulas kembali sedikit saja ya Bapak Ibu ya tentang ruang murid. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, Bu. Oke. Sangat. Jelas nggak Pak? Sangat jelas, Bu. Oke, ya. Ini sedikit tampilan ya Bapak Ibu ya, infografis dari ruang murid. Nah, jadi ruang murid itu merupakan teman inspirasi guru untuk pembelajaran lebih seru. Jadi kita bisa terbantu jika menggunakan PID itu menggunakan ruang murid Bapak Ibu. Karena merupakan platform pembelajaran alternatif yang menyediakan sumber belajar, bank soal untuk semua jenjang ya. Nah, di sana ada fitur-fitur menarik, sumber belajar dari level dan jenjang. Ya, Bapak. Apa yang sesuai dengan untuk ibu menyusui. Kami berikan review gratis untuk ibu menyusui. Cocok untuk segala acara resmi maupun santai. Terbuat dari bahan. ada yang bocor ya Pak ya, mic-nya. Ya, itu dari Ibu kayaknya, Bu ya. Iya. Oh, Gratis bertahan. oh ya, oke. Oke, udah saya. Enggak sih. Oke, aman, Bu. Oh ya, oke. Kemudian fitur selanjutnya ada bank soal Bapak Ibu. Kita bisa mengajak siswa-siswa kita ya untuk membuka atau latihan bank soal ya sebagai koleksi soal digital untuk memperdalam pemahaman murid. Nah, di sumber belajar ini ada menu-menu sumber belajar untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan ya. Tinggal kita pilih Bapak Ibu yang mana yang sesuai dengan jenjang kelas yang akan kita ajarkan. Di sana sudah tersedia 1.800 lebih materi pembelajaran. Ada berbentuk video, ada video interaktif, teks bacaan, ada edukasi dan lab maya. Juga tersedia beragam materi mata pelajaran untuk semua jenjang dari PAUD hingga SMA dan SMK. Nah, dapat juga digunakan oleh guru dan murid dengan berbagai gawai untuk mendukung berbagai model pembelajaran. Jadi kita sebagai guru bisa mengakses atau mengajak murid yang mengaksesnya juga. Siswa juga bisa berlatih di kelas maupun secara mandiri ya dari berbagai macam jenis gawai. Kalau di Android itu mungkin siswa bisa kita minta untuk mendownload dulu terlebih dahulu ya ruang GT kan nanti ada ruang murid. Nah di sana variasi soal juga beragam, jadi bisa kita jadikan referensi mungkin ya. Dan kelebihannya juga pengerjaan soal bisa langsung kita koreksi Bapak Ibu ya. Terus kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, ada pembelajaran mendalam, menyenangkan kapan saja, di mana saja. Jadi tidak harus di dalam kelas ya Bapak Ibu ya, kita bisa. Kecuali kita menggunakan PID. Nah, tapi ruang murid ini bisa diakses di Android juga. Nah, karena kita guru berperan sebagai fasilitator dalam memanfaatkan ruang murid, baik di kelas maupun secara mandiri ya.
Selanjutnya yang kedua juga ada model pembelajaran ya, ada blended learning, kemudian ada di situ station rotation, pembelajaran digital. Nah, di ruang murid ini kita sebagai guru bisa membagi kelompok untuk memberikan instruksi. Bisa ada station rotation dapat dilaksanakan dalam 2 atau 3 jam pelajaran atau beberapa kali pertemuan. Bisa menyiapkan lembar kerja untuk beraktivitas di stasiun. Guru dapat menutup sesi dengan refleksi. Kemudian ada juga di sini ya, model-model pembelajaran yang lain Bapak Ibu. Jadi materi dan fitur ruang murid ini akan terus bertumbuh untuk mendukung pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, di sini saya mengajak atau menghimbau Bapak Ibu untuk terus mengupayakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid kita. Ya, bisa kita awali dari ruang murid. Ya. Di sini jika ingin mengakses ya ruang murid itu ada di rumah.pendidikan.go.id. Itu sekilas tentang Terlempar ya. Terlempar Bu kayaknya Bu ya. Bu Asma. Iya, Iya, oke. lempar ini. Iya, Iya, benar, lanjut Pak. Bu. Hmm, iya, benar. Oke. Oke, itu tadi ya sekilas tentang ruang murid. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ke materi utama ya. Sebentar, sebentar Pak, ini ada error. Mana Bu? Ada kendala? Suaranya ya Bu Asma ya. Suaranya Bu Asma di mute masih. Bu Asma? Bu Asma dengar? Ah, Oke, oke. iya ya. Jelas ininya Pak, slide-nya ya, layar yang Oke. dibagikan. Oke, sangat jelas Bu. Oke. Jelas, Bu. Baik Bapak Ibu, izin membagikan materi berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan pada malam ini ya. Nah, di sini mari kita mulai dari awal, dari pertanyaan dasar, mengapa kita perlu berinovasi ya terkait dengan ini. Jadi eh, materi yang akan saya bagikan di sini berbagi praktik baik inovasi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 SMP yang berbasis Duolingo, rumah pendidikan dan terintegrasi dengan rumah pendidikan dan papan interaktif digital. Di dalam praktik baik ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya menerapkan inovasi ini, kondisi pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu, menurut saya ya, cukup memprihatinkan. Ada beberapa kondisi awal yang saya temukan di lapangan, Bapak Ibu, ya terutama di kelas saya, di
SMPN 3 Bengkulu Utara, terutama di kelas 8. Nah, kondisi awal yang pertama itu yaitu motivasi belajar bahasa Inggris di kelas saya itu masih sangat rendah, ya. Siswa masih banyak menganggap pelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit, kemudian membosankan dan bahkan menakutkan, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan mungkin masih kurang variatif ya, media-media yang saya gunakan itu masih sedikit sehingga pembelajaran itu terkesan monoton ya, Bapak Ibu. Terus ketiga, kondisi awalnya itu kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris itu atau speaking itu masih rendah ya. Mungkin siswa saya itu malu-malu atau seperti apa. Karena takut mungkin mereka takut disalahkan atau takut ditertawakan sehingga mereka memilih untuk diam ya daripada berbicara. Kemudian kondisi awal ya atau yang melatar belakangi praktik baik yang saya lakukan ini yang keempat adalah eh, pemanfaatan teknologi belum optimal. Jadi potensi teknologi yang sebenarnya sudah ada di tangan siswa Bapak Ibu, seperti smartphone ya, belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses belajar. Nah, di sisi lain, kita semua tahu ya Bapak Ibu ya, tuntutan abad ke-21 itu semakin besar. Jadi generasi yang kita didik hari ini perlu memiliki 4 kompetensi utama, yaitu literasi, literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi inilah yang menjadi dasar saya untuk melakukan inovasi karena kondisi awal yang ada belum sejalan dengan tuntutan zaman ya yang terjadi di sekolah saya Bapak Ibu. Kemudian dari kondisi ini ya sebelumnya itu saya memberikan angket kepada siswa ya sebelumnya itu datanya dari partisipasi belajar itu 60, hanya 65%. Kemudian dari keaktifan kelas yang saya ambil dari observasi itu hanya 60%. Ketuntasan belajar dari asesmen harian dari ASAT, ASAS ya. Nah, itu hanya 68% Bapak Ibu. Dari kondisi yang saya paparkan tadi, saya kemudian melakukan identifikasi masalah secara lebih mendalam. Ada 4 permasalahan utama yang saya temukan dalam identifikasi tersebut yang terjadi di kelas saya. Yang pertama itu adalah motivasi belajar rendah. Nah, motivasi belajar siswa ini yang rendah membuat mereka tidak antusias mengikuti pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, keaktifan siswa ini belum merata. Ya. Keaktifan siswa ini hanya siswa-siswa yang tertentu yang mau aktif menjawab atau bertanya. Dan kemudian permasalahan yang ketiga yaitu siswa kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi kemampuan speakingnya itu masih kurang dan belum terlihat, sehingga latihan berbicara itu sering terhambat, gitu kan. Kemudian yang keempat, ini kemandirian siswa ini masih rendah dalam belajar. Ya, mereka cenderung hanya belajar jika ada tugas dan instruksi dari guru. Nah, jadi dari identifikasi masalah itu saya merumuskan tujuan inovasi yang ingin saya capai yaitu meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dan mengembangkan literasi digital serta mendorong kemandirian belajar siswa. Bu, izin Bu. Bu Asma tidak bergerak itunya ya. Dari Betul ya? tadi nggak bergerak dari tadi saya baru ngeh tadi ini barusan ini. Apa memang Hmm. Ibu balas? Oke. Ini udah berubah belum, Pak? Gimana Bu? Yang ini udah berubah belum? Itu masih yang tadi Bu. Tuh, slide-nya tetap dia. Mungkin Gimana karena ya? iya, mungkin di full layarkan aja Bu biar lebih ini kan, biar bergerak. Oke, waktunya Bu ya. Waktunya mungkin 7 menit lagi Heeh. mungkin boleh. Oke. Oke, Ya, Pak. itu udah gerak itu Bu. Itu terlalu besar ya layarnya Bu. Udah ya? Mungkin di apa dijalankan aja Bu itu tombol play yang ada di bawah itu kan ada itu yang warna oranye itu Bu ya. Ya. Ini lihat Pak. Oke. Di sini ya.
Nah, dari identifikasi tadi, setelah mengetahui masalah dan tujuan pertanyaan berikutnya adalah apa solusinya ya Bapak Ibu ya dari masalah tadi. Jadi solusi yang saya kembangkan adalah integrasi tiga platform yang bekerja secara eh, sinergis dan saling melengkapi. Yang pertama adalah platform pertama Duolingo. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi ini. Jadi Duolingo itu adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang menggunakan pendekatan gamifikasi, belajar seperti main game, ada poin, ada strike-nya, ada level dan tantangan yang membuat siswa ketagihan untuk terus belajar. Nah, jadi inilah yang menjadi senjata utama saya untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, platform kedua adalah rumah pendidikan. Nah, di sini, di rumah pendidikan ini, saya bisa memberikan materi, tugas, dan monitoring pembelajaran terintegrasi. Nah, di sini yang seperti saya bahas sebelumnya, itu ada di ruang murid ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita bisa menggunakan ya platform-platform yang lain seperti Quizizz atau ini ya, karena sudah banyak yang mirip dengan Duolingo ini ya, tapi dia secara umum. Nah, kebetulan Duolingo ini eh, khusus bahasa Inggris gitu. Kemudian papan yang selanjutnya ini ya, terintegrasi dengan papan interaktif digital. Kenapa di sini platform resmi dari itu adalah rumah pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, papan interaktif digital ini adalah media pembelajaran yang interaktif yang digunakan langsung di kelas untuk menyajikan materi visual, mendorong partisipasi siswa, dan menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Jadi konsep besarnya sangat belajar berarti berkolaborasi dan berprestasi. Jadi ketiga platform ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, melainkan saling mengisi untuk menciptakan ekosistem belajar yang lengkap. Next ya. Kemudian selanjutnya ini implementasi pembelajaran. Pada saya akan materi yang saya jadikan contoh implementasi adalah daily activities atau kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, pembelajaran dalam implementasi ini saya bagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama tahap pendahuluan, ya tahap pendahuluan di sini saya memulai kelas dengan apersepsi dan motivasi yang menarik mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya dengan menanyakan aktivitas apa yang mereka lakukan tadi pagi. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu agar siswa tahu ke arah mana kegiatan mereka. Kemudian pada kegiatan inti di situ ada eksplorasi materi via PID, ada latihan kosakata di Duolingo, ada diskusi kelompok, dan ada presentasi siswa. Kemudian pada kegiatan akhir pembelajaran, di situ ada penutup, ya, ada refleksi, ada evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi peran platform dalam pembelajaran ini ya, kalau Duolingo itu sebagai gamifikasi, latihan mandiri, dan umpan balik instan. Selanjutnya di rumah pendidikan ini bisa memberikan materi dan tugas, memonitoring belajar, dokumentasi, dan kemudian kalau yang PID ini bisa media interaktif sebagai presentasi siswa dan kolaborasi kelas. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan praktek pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penggunaan PID-nya, ada pemanfaatan rumah pendidikan, ada penggunaan ruang murid ya, terus kemudian ada diskusi kelompok juga dan ada aktivitas Duolingo. Nah, kemudian ada presentasi siswa. Jadi hanya Duolingo saja ya, banyak game edukasi yang bisa kita akses ya di ruang murid itu juga sudah banyak Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa ya mempraktekkan atau mengakses di kelas masing-masing. Jadi hasil dampak dari inovasi yang telah saya lakukan, kalau sebelumnya itu siswa pasif ya dalam belajar bahasa Inggris, kurang antusias, kemudian kosakata yang dimiliki masih rendah, ya berbicaranya juga masih malu-malu, ya bahkan tidak mau berbicara sama sekali. Terus kemudian hasil hasil pelajaran juga masih statis ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah melakukan menerapkan inovasi Duolingo itu,
siswa itu lebih aktif Bapak Ibu ya. Boleh dicoba nanti terus kemudian lebih termotivasi, lebih percaya diri dan hasil belajarnya juga meningkat Bapak Ibu ya. Anak-anak semangat dalam belajar. Oke, baik, Ibu, waktunya. Hah, Ya, ya. nah di sini ada setelah melakukan pembelajaran ada refleksi ya ada testimoni dari siswa ya. Nah, di sini seperti itu. Ada juga dari guru. Bapak Ibu. Izin Bu, share screen-nya menghilang itu Bu. Sinyal kayaknya Pak ya. Iya, sinyal mungkin Bu ya. Ya. Ini ada lagi nggak Pak? Belum ada kayaknya Bu. Mungkin waktunya 2 menit lagi ya. Mungkin Bu Ira akan bisa melanjutkan nanti Bu. Iya, oke, Oke, sedikit lagi Pak. Ini terakhir dari refleksi. oke. Muncul Pak? Ada? Oke Bu, muncul. Coba di scroll ke Saya bawah ingat Bu, lagi ya. masih tampak layar kedua itu kayaknya Bu masih. Layar kelima ya. Ini, ya ini terakhir. Ini yang terakhir. Oke. Terlihat Pak? Layarnya masih layar kelima itu Bu. Ya, Slide saya udah kelima. buka ini layar terakhir. Itu Layar masih terakhir. masih kelima itu mungkin jaringan Bu ya. Oke, nanti Iya, bisa dikirim nanti ke grup Bu, oke, oke. biar biar teman-teman lainnya Ya, ya. bisa simak Saya seperti itu. Oke, saya tutup dulu Pak ya. Jadi di refleksi ini Bapak Ibu, teknologi bukan tujuan tetapi sarana untuk menciptakan karya yang bermakna. Jadi integrasi Duolingo, rumah pendidikan, dan PED itu mampu meningkatkan motivasi keaktifan dan hasil belajar siswa. Baik Bapak Ibu, saya tutup para materi saya ini dengan Teaching English Today, Empowering Global Citizen Tomorrow. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima Baik. kasih saya kembalikan kepada host. Baik, terima Silakan kasih Pak. Bapak Ibu. Silahkan diklik responnya ya, reactionnya itu. Oke, terima kasih pemateri. Baik, terima kasih oleh pemateri pertama kita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa bertanya terkait dari apa yang disampaikan ya. Oke, tidak lama kita akan memasuki ke pemateri kedua kepada Bu Irawati. Kami persilakan. Baik, kedengaran suara saya, Pak. Oke, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Irawati. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Biren sebagai guru informatika. Selain itu, saat ini saya sebagai guru pejuang digital Provinsi Aceh, di mana tugas kami adalah untuk melakukan pengimbasan tentang pemanfaatan PID dan ruang murid. Izin saya share, Pak Ibu. Belum muncul Bu Ira ya? Ya, Belum muncul. Gimana dengan belum Ibu yang muncul lain? ya. Atau memang jaringan Belum saya yang nggak muncul. jelas ini? Di saya sudah nampak. Oke, di Sudah Canva Bu. Bu ya. Sudah sebentar Masih ya. belum full Bu ya. Sebentar ya. Gimana Bu kendala dalam share biar saya bantu kalau memang terkendala. Boleh saya bantu Bu Ira? Sepertinya boleh, boleh, boleh. Oke, Ini sudah nampak. Sudah nampak ya? saya lihat. Sudah Oke, nampak, udah. Pak. Oke, silakan di play Bu, Sudah. di play saja Bu. Di apa? Di full Hmm? layar, di full layarkan di Oh, bawah itu. Ah, di bawah bagian bawah Bu. Bagian bawah itu kan biasanya ada full oke. layar itu. Dah, jalan, Pak. Enggak jalan. Oke. Oke, mantap. Silakan. Baik, Bapak Ibu, di sini
Nampak Pak ya? Oke, nampak, tapi agak nge-lag ya. Terputus ya Pak ya? Iya, Layarnya? iya terputus. Ibu ambil dua sesi, dua layar, Bu ya. Enggak, satu layar. Oke, biar saya bantu aja boleh, Bu? Ini, begini aja Pak ya? Oke, boleh Kalau juga gitu sih. nggak nampak. Begini aja. Boleh, boleh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran dengan mengintegrasikan papan interaksi digital dan ruang murid pada mata pelajaran informatika. Di sini saya mengambil materi pengolahan data terbuka. Jadi di sini Bapak Ibu yang menjadi latar belakang masalah awal, selama ini di sekolah kami penggunaan PID itu sudah lama Bapak Ibu. Dari semenjak saya mengajar bertugas di SMA Negeri 1 Duren itu tahun 2024, kami sudah ada PID-nya. Namun selama ini PID hanya kita gunakan sebagai proyektor biasa ya Bapak Ibu, sebagai pengganti Infocus. Jadi di sini belum ada pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajarannya masih terkesan monoton, masih bersifat satu arah ya, di mana guru satu-satunya sebagai sumber belajar siswa. Kemudian di sini permasalahan yang saya temukan di sini untuk penggunaan fasilitas PID karena pemanfaatannya hanya masih berupa proyektor biasa ya Bapak Ibu. Jadi untuk visualisasi datanya itu belum terkesan menarik bagi siswanya. Kemudian di sini tentunya ketika pembelajarannya itu tidak terkesan menarik, tentunya imbasnya ke motivasi belajar siswa ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga tujuan dari inovasi ini untuk optimalisasi fungsi PID sebagai alat visualisasi dan demonstrasi dari materi. Tentunya dengan kita integrasikan dengan ruang murid, di sana ada juga apa namanya game edukasi ya di sumber belajar yang bisa kita terapkan di ruang kelas. Kemudian selanjutnya untuk langkah aksinya Bapak Ibu, tentunya di sini harus kita identifikasi dulu pemahaman konsep dasar ya serta tingkat literasi digital setiap siswa. Karena di sini kemampuan digital siswa juga sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu, apalagi dalam mapel informatika. Jadi siswa yang memang kemampuan digitalnya kurang nanti kita kelompokkan dengan siswa yang memang kemampuan apa namanya kemampuan eh, digitalnya itu sudah meningkat. Tentunya dalam pengoperasian komputer ya misalnya Bapak Ibu. Kemudian di sini memanfaatkan materi konsep yang tersedia pada fitur sumber belajar di ruang murid, terutama di game edukasi, sehingga nanti proses pembelajarannya bisa berlangsung secara interaktif. Karena di game edukasi itu ada permainan yang bisa kita ajak siswa ya bermain sambil belajar. Kemudian nanti tentunya karena ada game edukasi itu bisa dimainkan oleh 2 atau 3 orang siswa sehingga sifatnya itu bisa kolaboratif ya. Kemudian eh, aksi di pembelajaran juga tentunya sebagai guru kita harus memantau kelanjutan setiap proses ya, termasuk memberikan bantuan atau kendala teknis, terutama bagi siswa yang memang kemampuan digitalnya kurang ya dalam operasional dalam mengoperasikan komputer. Kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa dokumentasi kegiatan. Di sini ada akses ruang murid ya Bapak Ibu. Jadi di sumber belajar itu Bapak Ibu di situ sudah ada tujuan pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah kegiatan juga sudah ada Bapak Ibu. Jadi sudah include dengan materi kita. Jadi nanti disesuaikan aja Bapak Ibu. Memang di ruang murid itu masih ada beberapa materi yang belum semuanya ada ya Bapak Ibu. Uh, tapi untuk misalnya kita mau membuat game edukatif itu, game edukasi itu bisa juga kita buat sendiri ya Bapak Ibu melalui aplikasi Uni. Nanti bisa Bapak Ibu cek kembali materi apa yang memang bisa Bapak Ibu integrasikan di kelas. Kemudian di sini di eh, ruang murid ya di game edukasi itu di sumber belajar game edukasi juga ada permainan.
Ini permainan drag and drop ya Bapak Ibu. Kemudian ada permainan game memory Bapak Ibu. Mungkin kalau ada waktu bisa kita demo ya Pak Hendro ya, biar seru ya. Iya, Bu. Kemudian di sini penggunaan papan interaksi digital, interaktif digital juga bisa sebagai media presentasi Bapak Ibu. Jadi siswa setelah mengerjakan tugas ini bisa langsung mempresentasikannya. Jadi di sini kalau PID itu kan layarnya bisa kita besarkan ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu lebih seru pada saat presentasinya, kemudian dia juga bisa coret-coret di situ ya. Misalnya ada siswa kawannya yang bertanya, dia bisa menulis pertanyaannya, kemudian bisa juga apa namanya berkolaborasi lah dengan kawan kelompoknya. Kemudian refleksi Bapak Ibu. Setelah penggunaan integrasi PID dengan rumah pendidikan ya Bapak Ibu, terutama di ruang murid, di sumber belajar dengan memanfaatkan game edukasi pada materi pengolahan data, di sini terbukti ya berhasil mengubah suasana kelas menjadi lebih hidup Bapak Ibu. Karena materinya lebih mudah dipahami secara visual ya Bapak Ibu. Kemudian interaksi dan diskusi antar siswa meningkat. Kemudian tentunya peran kita ya, mengubah peran kita menjadi fasilitator yang memandu, bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi ini yang sangat penting ya Bapak Ibu. Kemudian strategi pemberian panduan tambahan pembentukan kelompok heterogen ini sangat penting ya Bapak Ibu. Apalagi kalau di pelajaran informatika ya. Karena di sini untuk mengatasi hambatan teknis, kemudian kemampuan digital. Tentunya harapan kita setiap siswa itu mengikuti alur kegiatan hingga selesai tanpa ada yang tertinggal tentunya Bapak Ibu. Kemudian waktu pembelajarannya terpakai dengan efisien dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya kita hanya PID itu tidak kita integrasikan dengan sumber belajar ya. Jadi hanya sebagai proyektor biasa. Kemudian dampak pada murid pada saat kita menerapkan inovasi pembelajaran ini, tentunya di perubahan sikap ya Bapak Ibu. Karena siswa itu menjadi lebih aktif Bapak Ibu, karena kan sering kita suruh maju ke depan untuk menyelesaikan permainan, kemudian mereka berani bertanya Bapak Ibu. Karena dalam penggunaan aplikasi itu tentunya kan siswa ada yang kurang paham, tapi ketika kita suruh maju ke depan, mereka berani bertanya. Kemudian berani mencari solusi sendiri. Ya, karena di PD itu kan nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian tidak lagi hanya menunggu arahan kita. Jadi mereka mencoba sendiri, eksplor sendiri terhadap apa namanya permainan edukasinya. Kemudian peningkatan kemampuan digital ya Bapak Ibu. Jadi mereka terlatih mengakses platform pendidikan karena di lab informatika itu ada juga komputernya. Jadi selain kita tampilkan di layar PID, mereka juga kita ajak mengakses platform pendidikan, terutama ruang murid itu di komputer masing-masing. Kemudian karena di sini materinya pengolahan data, mereka kita ajak ya menelusuri situs resmi pemerintahan. Ini terkait dengan tugas yang kita berikan. Kemudian di sini tentunya terjalin kerjasama yang baik ya Bapak Ibu, karena siswanya yang kita kelompokkan itu juga bersifat heterogen ya Bapak Ibu. Jadi di sini siswa yang lebih mahir secara teknologi terbiasa membimbing temannya, ya seperti tutor sebaya ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa bekerja, berkolaborasi, sehingga rasa kebersamaan dan tanggung jawab kelompok di sini meningkat. Kemudian tentunya setiap proses pembelajaran di kelas itu ada kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Ada kendalanya juga. Jadi kendala di sini ada sebagian siswa masih membutuhkan bimbingan lebih lama ya Bapak Ibu. Karena mengingat tadi walaupun kita sudah membagi kelompok secara heterogen, tentunya masih ada kelompok yang memang kemampuan digitalnya masih istilahnya bukan kurang ya, masih perlu kita bimbing. Di sini kita bimbingnya untuk menentukan data yang relevan sesuai dengan topik. Karena
beberapa sumber data itu kan ada yang memang tidak relevan, tidak bisa kita gunakan untuk topik yang perlu mereka selesaikan. Kemudian rencana tindak lanjut dan perbaikan, tentunya untuk mengatasi kesulitan pemilihan dan pengolahan data, itu kita perlu menyusun daftar rekomendasi data yang relevan dan jelas, Bapak Ibu. Sehingga pada saat proses pembelajaran ke depan itu, siswa sudah tahu mana situs data yang mereka gunakan itu rekomend ya atau relevan. Kemudian di sini juga kita perlu memperbanyak contoh visual ya, serta panduan pengolahan data yang ditampilkan di layar PID sebagai acuan yang lebih mudah dipahami. Oke, sebagai penutup, Bapak Ibu, inovasi pembelajaran bukan sekedar mengubah cara mengajar ya Bapak Ibu, tapi menempatkan siswa sebagai pusat belajar. Sinergi PED dan ruang murid membuktikan dengan teknologi dan pengelolaan yang tepat, pembelajaran aktif dan bermakna tetap bisa terwujud meski dengan keterbatasan apapun. Tentunya saya sebagai guru penggerak guru pejuang digital, mari terus kita kembangkan dan kita terapkan inovasi ini. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Tentunya demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Eh, Bapak Ibu, kita terus berinovasi, terus berjuang, sehingga nanti melahirkan generasi-generasi ke depan yang siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Irawati dan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan kami berikan kesempatan untuk 2 orang atau lebih pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya baik via kolom chat ataupun secara langsung. Oke, mungkin Bu Sri Rozalita ya ingin bertanya atau bagaimana tadi kayaknya. Oke, Bu Maulida, silakan Bu Maulida. Kami persilakan. Eh, Baik, kedengaran Pak suara saya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua untuk pemateri yang sangat hebat ya dan untuk rekan-rekan semuanya. Eh, Terkait dengan materi ini memang sangat awam bagi saya, belum pernah mencoba. Intinya belum mengetahui lebih lanjut gitu kan. Namun berdasarkan paparan daripada Bu Ira dan pemateri yang hebat satu lagi dari Bengkulu ya, Bu Asma ya. Iya, Bu Asma, betul. Iya. Saya tambah bingung masalahnya, Pak. Jadi bisa tidak kapan-kapan itu dipraktekkan gitu atau lebih bagaimana ya bisa kita implementasikan langsung sehingga kami pun bisa belajar lebih banyak gitu. Kemudian ada hal yang ingin saya tanyakan lagi tadi itu terkait dengan eh, bagaimana cara kita mendampingi siswa. Cuma udah dijawab sama Ibu Ira, cuma kan ini pertanyaan yang saya tanyakan. Ya, bagaimana cara kita mendampingi siswa yang memiliki tingkat literasi digitalnya yang berbeda gitu, Pak kan? Saat menggunakan PID ini. Apakah memang harus kelompok heterogen gitu ataupun butuh guru pendamping yang lain agar memang proses pembelajaran itu berjalan efektif ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maulida. Silahkan dijawab mungkin dari Bu Irawati atau Bu Asma. Mungkin dari saya dulu ya. Oke, silakan Bu. Jika mungkin kan mungkin kita demo dulu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya biar tahu ini di mana akses game edukasinya ya, yang tadi saya paparkan. Boleh Pak ya? Sekilas saja. Oke, lama pun nggak apa-apa. Ini kayaknya masih bertahan ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Oke. Mudah-mudahan jaringannya mendukung. Karena ini langsung kita di apa namanya langsung di
akses di ruang muridnya. Jadi Bapak Ibu di rumah pendidikan dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa dipilih di ruang murid atau langsung diketik ruang muridnya langsung boleh juga. Nah, di sini sudah muncul lah tampilannya. Oke, Nah, Kak. di sini Bapak Ibu di ruang murid ada beberapa fitur ya di sumber belajar itu. Nanti ketika kita masuk ke dalam, dia ada lagi Bapak Ibu. Seperti ini. Kita ekspor dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringannya mendukung. Nah, di sini tentunya disesuaikan saja dulu Bapak Ibu untuk kelasnya kita cocokkan. Misalnya di sini saya ngajar di SMA kelas 11, kita pilih. Nah, di sini ada dari jenjang PAUD Bapak Ibu, dari PAUD sampai dengan SLB juga ada. Kemudian di tipe materi di sini ada interaktif. Di sini belajar seru dengan interaksi dua arah ya Bapak Ibu. Kemudian ada lab maya. Ini yang misalnya guru IPA ya, ada lab maya di sini, apalagi sekolah yang memang belum ada labnya ya. Lab IPA-nya ini bisa kita gunakan lab maya sebagai referensinya. Kemudian juga ada game edukasi. Setelah Bapak Ibu pilih kelas, di sini kita pilih mata pelajarannya. Misalnya tadi saya mata pelajaran informatika. Saya pilih informatika. Nah, di sini Bapak Ibu berupa game edukasi ya. Jadi mata pelajaran yang saya materinya kemarin itu analisis data yang pengolahan data terbuka. Nah, yang saya eh, ceritakan tadi ya Bapak Ibu, yang saya paparkan tadi, misalnya di materi informatika itu belum semua materinya ada Bapak Ibu. Belum semuanya disediakan dari pihak kementerian ini sedang diusahakan untuk semua materi game edukasinya ini terisi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada ikut program modular? Ada Bapak Ibu? Nah, di program modular itu nanti hasil akhir dari tugas peserta modular akan yang lolos kurasi itu akan ditampilkan di ruang murid Bapak Ibu. Nah, kita klik pengolahan data di sini Bapak Ibu. Di sini ada game edukasi ini untuk yang kita gunakan game edukasi ya, karena ini lebih interaktif Bapak Ibu. Kita coba. Pak. Mudah-mudahan jalan Bapak Ibu. Karena terkadang ketika kita gunakan ini harus disiasati juga Bapak Ibu. Kalau kita di kelas ya, kalau memang nanti lelet gitu, jadi kita ada bahan lain yang kita sampaikan ke siswa. Jadi jangan apa namanya satu materi yang ini ya, kita siapkan juga materi yang lain. Nah, di sini ada pendahuluan Bapak Ibu. Nah, di pendahuluan itu ya tadi saya bilang di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Jadi kita sudah ada materinya, tujuan pembelajarannya ada. Kemudian penjelasan singkat ya dari materi kita juga ada. Eh, kemudian ini kita pelajari bersama siswa Bapak Ibu. Jadi mereka di kelompok itu nggak bisa akses ini karena pelajaran informatika ya di labnya ada komputernya itu bisa diakses langsung. Nah setelah ini ada tombol pause Bapak Ibu. Ini juga bisa dibunyikan suaranya. Eh, ada gamenya Bapak Ibu. Nah, kalau di PID itu kan seru Bapak Ibu ya. Eh, nanti siswa bisa mengisi jawabannya dengan cara tarik ya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Tapi kalau di apa namanya di PID itu seru Bapak Ibu. Yang seperti ini. Yuk kita lanjut ya. Eh, karena belum terisi semua. Ini kita cepat-cepat aja ya Bapak Ibu ya, biar cepat. Mengingat durasi. Ini asal isi aja dulu Bapak Ibu. Biar kita bisa lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek jawaban di sini. Setelah anak-anak itu ngisi, bisa kita cek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, baru nanti kita bisa lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada pertanyaan. Ya, jadi siswa itu bukan hanya satu orang kita panggil ke depan. Di game yang tadi itu dengan beberapa pertanyaan ya, yang game sebelumnya itu bisa beberapa orang.
Suruh maju. Saya juga dipulsa jawabannya. Boleh sampai habis nih Pak Endro. Ya, Untuk satu ini aja. boleh Bu. Oke. Nah, di sini kan ada tugas. Tugas itu sudah saya siapkan sebelumnya di LKPD, Bapak Ibu. Kebetulan kalau saya informatika itu saya manfaatkan Classroom, Bapak Ibu. Jadi tugas LKPD itu sudah saya unggah sehari sebelum proses pembelajaran. Jadi mereka sudah ada di situ. Tinggal nanti saya jelaskan kembali langkah-langkah pengolahan datanya. Ini ada instruksinya sampai dengan visualisasi data seperti ini. Ini kan ada etika ya. Nah ini perlu kita tekankan Bapak Ibu ya. Misalnya kalau mereka menggunakan sumber dari situs tertentu itu harus buat sumber resminya. Atau misalnya kalau mereka buat gambar ya, ambil gambar itu dibuat dari mana sumbernya. Menghargai karya orang Bapak Ibu. Kemudian ada game memory. Nah, di game memory ini eh, jika misalnya kan satu orang Bapak Ibu kita maju ke depan, jika siswanya terkendala boleh ajak kawannya. Jadi disitulah proses kolaborasinya berjalan Bapak Ibu. Misalnya kurang jelas Bapak Ibu ya. Visualisasi apa misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita cocokkan materinya. Ini kayaknya Pak ya buat ini Bu ya. Yang bed 2 ini kegiatan ini untuk Oke. membahas terkait dari ini ya. Eh, ini juga Pak, kalau misalnya kan kalau ada game yang mau dibuat semacam ini, kalau memang belum ada materinya itu bisa Pak pakai aplikasi ini ya. Kapan-kapan kita belajar bersama. Oke Bu, mengingat waktu Bu. Ya, oke. Eh, nah, di sini nanti ada beberapa lagi ya Bapak Ibu. Saya stop aja ya. Jadi di Bu Maulida nanti bisa eksplor kembali ya di ruang murid. Banyak ada lab mayanya. Ini mengingat durasi ya. Sebenarnya Baik, Bu. banyak sekali. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin Bu Ira ya. Sama Bu Asma. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nggak ada yang nanya lagi kayaknya Bu Ira ya. Bu Asma. Ya, sebentar. Ya, sebentar, Pak. Tadi Bu Sri ini tadi ada dua ya pertanyaan ya, Bu ya. Bu Sri ya. O- Nah, Oke, tadi Bu kalau Maulida. untuk Bu ya, Maulida. Maulida. Bu Maulida tadi yang dua pertanyaan tadi siapa ya? Nah, kan ada dua tadi. Yang pertama itu untuk memperagakan gitu ya, mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses ruang murid. Nah, tadi ada pertanyaan kedua itu bagaimana menghadapi perbedaan kemampuan literasi siswa yang berbeda ya. Betul, betul. Saya sedikit menambahkan sebenarnya Bu Ira tadi sudah memberikan gambaran ya. Nah, di sini saya lebih menyimpulkan lagi. Eh, yang pertama, memang memang ini ya tidak gampang gitu kita seperti kita berbicara bagaimana sih menghadapi siswa-siswa kita yang memiliki perbedaan gitu ya, terutama dalam literasi. Nah, di sini kalau saya nih berdasarkan pengalaman saya, yang pertama itu saya memetakan kemampuan siswa melalui asesmen awal. Dan dari situ kan akan terlihat ya kemampuan literasi siswa ini seperti apa. Apakah dia sudah mulai gitu ya, apakah sudah mahir seperti itu. Kemudian kedua, menyesuaikan materi dan tugas yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Kemudian selanjutnya itu ya tadi ya seperti yang dijelaskan di ruang murid itu sudah berbagai macam jenis media yang bisa kita gunakan ya. Ada yang berbentuk video seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa menerapkan itu untuk membantu ya, membantu menghadapi siswa yang memiliki
perbedaan literasi tadi. Nah, seperti ada Ibu tadi menjelaskan apakah perlu ada kelompok heterogen. Ya, kalau menurut saya perlu, Bu. Karena siswa itu kan bisa saling membantu ya. Ada yang siswa yang sudah mampu bisa membantu siswa yang belum mampu gitu seperti itu. Kemudian ya itu yang terpenting mendorong kerjasama antar siswa. Dan kemudian memberikan bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali kita memotivasi, tapi terus kita memotivasi supaya siswa yang eh, mampu itu bisa membantu temannya, dan kemudian kalau yang belum itu bisa termotivasi gitu untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya seperti itu, Pak. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asma dan Bu Maulida. Bagaimana? Apakah sudah sedikit terbantu dari jawaban Bu Asma tadi? Udah Pak, udah sedikit terbantu dan Oke, udah memuaskan. Cuma kalau ada pertanyaan lain sebenarnya, cuma mengingat waktu Pak, ya. apa-apa lah. Oke, oke. Ada Bu Sri ini satu lagi mungkin sebagai penutup kita ya. Terima kasih Bu Maulida sudah memberikan apa namanya sedikit ya. Oke, Bu Sri Rozalita silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah mempersilahkan saya, memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Asma dan Ibu Irawati yang sudah memberikan materi yang cukup luar biasa karena kami identiknya guru, apalagi guru yang masih di desa-desa, mengenal atau membuka rumah pendidikan itu biasanya hanya di ruang GTK aja karena otomatis kayak mengerjakan pelatihan, webinar, ataupun kayak kemarin PPG seperti seperti itu, Bu. Yang hanya kami sering gunakan rumah pendidikan itu dan sebenarnya memang ada fitur ruang murid murid tadi. Namun ya kami baru sadar dan baru tahu ternyata di situ banyak materi ataupun game-game edukasi yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran kami agar tidak monoton lagi. Nah, tadi ada Ibu menyampaikan bahwasannya di situ semua tidak belum semua ada materi, ada bahannya. Nah, kira-kira menurut Ibu mungkin adakah pengalaman ibu-ibu semuanya yang pernah menggunakan sekarang kan kita tahu Bu berbasis AI semua gitu kan Bu. Nah, adakah pernah ibu-ibu berpengalaman menggunakan AI dalam membuat media pembelajaran atau game-game edukatif? Kalaupun memang ada, kira-kira mm, saran dari ibu ataupun mungkin yang menarik atau yang mudah atau yang sangat itu digunakan kira-kira AI yang mana? Karena kan kita tahu nih AI ini cukup banyak kali kan Bu kayak gitu. Kira-kira adakah Bapak Ibu Ibu kayak gitu kan sharing kepada kami misalnya untuk mempermudah yang tidak ada materinya tadi bisa menggunakan AI agar bisa materinya tadi eh, kami kami buat sendiri dengan AI tersebut. Mungkin seperti itu Ibu sedikit. Terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum. Baik, Bu Sri ya. Mungkin Di situ intinya Bu Sri ini pengen rekomendasi nih, apa sih alat atau fitur yang bisa membantu beliau ini yang jenisnya AI itu untuk proses pembelajaran ataupun implementasi dalam proses pembelajaran. Silakan Bu. Mungkin Bu Asma ya tadi eh, berbagi ya, pengalaman, Bu Asma. Silakan Bu. boleh. Oh ya, di sini saya coba berbagi ya Bu Sri ya. Nah, nanti mungkin bisa dipraktekkan ya, untuk membuat game sendiri itu sebenarnya bisa ya Bu ya. Eh, Seperti kita ketahui, Canva ya Bu ya. Canva itu kan sudah sangat familiar dengan kita ya Bu. Nah, apalagi kalau Ibu tadi kan sudah PPG itu segala, pasti akrab lah dengan Canva kan. Nah sekarang itu kan membuat game itu Bu sudah bisa menggunakan Canva, yaitu di Canva Code Bu. Boleh nanti dicari ya. Kan sekarang terus diperbarui. Nah dari Canva Code itu mungkin bisa untuk bikin promnya minta apa dari Gemini juga bisa kan untuk promnya nanti di copy, masukkan masukkan ke Canva Code, dan di situ gamenya juga bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita Bu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa kita ya. Coba aja di Canva Code ya Bu. Bisa Iya, itu lebih lebih oke. ini ya. Iya.
Mungkin Bu Ira mau ingin tambahin apakah fitur yang rekomendasi ini selain Canva AI Kode tadi ataupun yang lainnya bisa memberikan apa namanya game alternatif apa proses pembelajaran supaya lebih interaktif seperti itu ya. Silakan Bu Ira. Ya, kalau tadi kan yang ditanyakan untuk yang belum ada ya game edukasi ya lebih ke game edukasi Bu Sri ya. eh, Sama seperti Bu Asma bilang, itu ada juga aplikasi Lumi, Pak. Jadi di aplikasi Lumi itu kita integrasikan dengan AI. Artinya ketika kita mau di fitur apa namanya di game Lumi itu kan ada dataset yang perlu kita masukkan. Kan kita kayak buat storyboard gitu, Bapak. Jadi untuk asetnya kita masukkan ke Lumi itu kita buat juga melalui AI, bantuan AI. Jadi ada hubungannya dengan AI. Nanti asetnya kita cari di AI. Misalnya kan kita nggak perlu gambar lagi, Bapak Ibu. Kita minta aja. Kita sesuaikan promptnya dengan materi kita. Nanti setelah ada aset, bisa kita masukkan ke aplikasi ini, Bapak. Ibu Sri ya. Jadi tampilannya itu saya udah coba Bu, buat game edukasinya pakai aplikasi Lumi dengan bantuan AI. Saya pakai Dola. Jadi di situ cepat kita buatnya. Jadi nggak lama. Misalnya dalam satu hari itu kita bisa menyelesaikan satu game edukasi. Nanti kapan-kapan lah Pak Endro mungkin ya di kesempatan yang lain. Oke Bu, oke. Nah, Kalau baik. yang di Dola itu tadi berbayar kah, Bu? Atau Oh Enggak, gratis? enggak gratis. gratis. Gratis.com. Banyak dia. Gratis.com. Oke, jadi Bu Sri Roza ya, jadi ada beberapa ini ya tadi yang disampaikan oleh Bu Asma dan Bu Ira tadi ada Lumi bisa dipakai ataupun Canva Kode ya tentunya bisa menarik perhatian siswa untuk lebih belajar aktif dan interaktif ya mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Asma dan Bu Ira tentunya pada kesempatan malam hari ini. Apakah ingin ada kata-kata Bu Ira atau Bu Asma? Sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, Bu Ira, Iya. apakah ada kata-kata Eh, hari ini kira-kira yang ingin disampaikan? Bukan kata-kata terakhir ya, Bu Ira ya. Ya, Baik Bapak Ibu, kata penutup malam ini bagi saya Bapak Ibu, untuk Ibu sekalian terus berinovasi Bapak Ibu, jangan takut untuk mencoba karena pembelajaran apa namanya karena saat ini kan digitalisasi itu sangat gencar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal imbasnya ke siswa kita Bapak Ibu. Itu aja. terima kasih. Bu Asma, mungkin sedikit kata-kata Bu Asma hari ini sebelum ditutup. Oke, statement terakhirnya ya Pak ya. Ya, Pesan Bapak Ibu di sini pasti Bapak Ibu guru di sini ya. Bapak Ibu guru hebat nih ya. Terus sama dengan Bu Ira, teruslah berinovasi ya Bapak Ibu ya, terus bergerak dan berkolaborasi. Itu saja. baik. Terima kasih Bu Asmariani. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Saya sebagai host tentunya merangkum sebagai presenter mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu terkait dari kegiatan malam hari ini. Jadi untuk sertifikatnya pada malam hari ini akan kami bagikan di grup ya Bapak Ibu. Tinggal ditunggu saja dalam beberapa hari lagi. Silakan Bapak Ibu masuk grup ya ataupun Bapak Ibu akan mengisi ya presensi itu dengan otomatis Bapak Ibu akan dikirimkan sertifikat di apa namanya di email Bapak Ibu masing-masing ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini dan mudah-mudahan akan ada kegiatan lain lagi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tentunya mampu berkolaborasi dalam proses pembelajaran di kelas nantinya dengan guru-guru ataupun dengan apa namanya rekan sejawat nantinya. Baik, di sini saya sebagai host mengundurkan diri ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, silahkan Bapak Ibu boleh live ya.